Can we cut the lights in Leo's tank? We're losing the green in the scales. Turn off the lizard lights? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini, kami akan membahas tentang binatang cicak dalam Islam dan apa hikmah di baliknya. Apakah Anda tahu bahwa cicak adalah salah satu hewan yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW? Apakah Anda tahu bahwa cicak adalah salah satu hewan yang berpihak kepada musuh Islam saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api? Dan apakah Anda tahu bahwa cicak adalah salah satu hewan yang mendapat julukan fasik atau pengganggu dari Rasulullah? Jika Anda penasaran dengan jawabannya, maka simak terus video kami sampai habis. Cicak adalah hewan melata yang sering kita jumpai di rumah-rumah kita. Mungkin sebagian dari kita merasa jijik, sebagian lagi merasa takut, dan sebagian lagi merasa biasa saja dengan keberadaan cicak. Namun, tahukah Anda bahwa cicak bukanlah hewan sembarangan? Cicak adalah hewan yang memiliki kisah legendaris dalam sejarah Islam. Cicak adalah hewan yang turut berperan dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud, yang mengaku sebagai Tuhan. Cicak adalah hewan yang meniup-niup api agar semakin besar dan membakar Nabi Ibrahim, yang merupakan nabi pembawa tauhid dan keikhlasan. Cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah dan ahli tauhid, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Lalu bagaimana kisah cicak dalam sejarah Islam? Bagaimana hukum membunuh cicak dalam Islam? Bagaimana hikmah membunuh cicak dalam Islam? Mari kita simak penjelasannya dalam video ini. Sebelum kita lanjut, sahabat muslim dukung channel kami dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Kisah cicak dalam sejarah Islam. Cicak adalah hewan yang disebut dalam beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dalam hadis-hadis tersebut, cicak disebut sebagai hewan yang berpihak kepada musuh Islam saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud, yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim adalah nabi yang berani menantang Raja Namrud dan menyatakan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Nabi Ibrahim juga berani menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Karena itu, Raja Namrud sangat marah dan ingin membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara yang kejam. Ia memerintahkan untuk menyiapkan api yang sangat besar dan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi Ibrahim dari api tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kami berfirman, hai api, dinginlah kamu dan sejahteralah bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Dalam peristiwa ini, ada dua hewan yang turut berperan, yaitu semut dan cicak. Semut adalah hewan yang berpihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan cicak adalah hewan yang berpihak kepada Raja Namrud. Semut berusaha membawa air dengan mulutnya untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Meskipun air yang dibawa semut sangat sedikit dan tidak mungkin bisa memadamkan api yang sangat besar, namun semut tetap berusaha dengan tekun dan ikhlas. Semut berkata, "Memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu, tapi ini kulakukan paling tidak semua akan melihat bahwa aku di pihak yang mana." Sementara itu, cicak justru meniup-niup api agar semakin besar dan membakar Nabi Ibrahim. Cicak tidak peduli dengan nasib Nabi Ibrahim yang merupakan nabi pembawa tauhid dan keikhlasan. Cicak malah membantu Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan dan menyembah berhala. Cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah dan ahli tauhid, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa sikap semut dan cicak adalah sikap yang berbeda dalam menghadapi kebenaran. Semut adalah hewan yang mendukung kebenaran,
meskipun dengan cara yang sederhana dan tidak berarti. Cicak adalah hewan yang menentang kebenaran, meskipun dengan cara yang sia-sia dan tidak berpengaruh. Sikap semut adalah sikap yang patut diteladani, sedangkan sikap cicak adalah sikap yang patut dijauhi. Sikap semut adalah sikap yang mendatangkan pahala, sedangkan sikap cicak adalah sikap yang mendatangkan dosa. Selanjutnya sahabat muslim adalah hukum membunuh cicak dalam Islam. Berdasarkan kisah cicak dalam sejarah Islam, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak dalam beberapa hadis sahih. Berikut adalah beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum membunuh cicak dalam Islam. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak dan beliau menyebutnya fasik pengganggu. Hadis riwayat Muslim, dan dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka baginya pahala seperti membunuh seekor unta. Barang siapa yang membunuhnya dengan 2 pukulan, maka baginya pahala seperti membunuh 2 ekor sapi. Barang siapa yang membunuhnya dengan 3 pukulan, maka baginya pahala seperti membunuh 3 ekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis-hadis tersebut, kita bisa mengetahui bahwa hukum membunuh cicak dalam Islam adalah sunnah. Sunnah artinya adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mendatangkan pahala bagi yang melakukannya. Pahala yang didapatkan dari membunuh cicak adalah berlipat-lipat, tergantung dari berapa kali pukulan yang dilakukan. Semakin sedikit pukulan yang dilakukan, semakin besar pahala yang didapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa membunuh cicak adalah perbuatan yang mulia dan bermanfaat dalam Islam. Namun, perlu diperhatikan sahabat muslim, bahwa cicak yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut adalah cicak yang dapat mendatangkan penyakit atau bahaya bagi manusia. Cicak yang dapat mendatangkan penyakit atau bahaya bagi manusia adalah cicak yang hidup di tempat-tempat kotor, seperti kamar mandi, dapur, atau tempat sampah. Cicak yang hidup di tempat-tempat kotor dapat membawa kuman, bakteri, atau virus yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Dan hal ini juga dijelaskan dalam sebuah tausiah salah satu Ustadz Kondang Adi Hidayat. Beliau mengingatkan bahwa cicak adalah hewan yang tidak baik untuk dibiarkan hidup di rumah. Beliau mengatakan bahwa cicak adalah tanda-tanda dari keberadaan syaitan atau jin di rumah tersebut. Beliau mengutip pendapat dari Imam Al-Qurtubi, salah satu ulama tafsir terkemuka, yang mengatakan bahwa cicak adalah hewan yang suka berada di tempat-tempat yang kotor, gelap, dan angker. Oleh karena itu, Ustadz Adi Hidayat menyarankan agar kita membersihkan rumah kita dari cicak dan hewan-hewan lain yang tidak bersih. Ia mengatakan bahwa hal ini adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan kesucian rumah kita sebagai tempat ibadah dan tempat tinggal kita. Itulah informasi yang kami dapat sampaikan dalam video ini sahabat muslim. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan sahabat muslim tentang dunia Islam. Jika ada kritik dan saran, silahkan berikan komentar di video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.